Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6996 sampai bab 6997. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Para prajurit yang tewas itu tidak tahu mengapa, namun Ye Chen tidak memberi kabar, dan Panglima Qian Qiu tidak bergerak, jadi mereka semua memegang gelas air mereka dan tidak bergerak. Ye Chen kembali berdiri di depan kerumunan dan membuka mulutnya. Tuan-tuan, waktu hampir habis, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Semua orang minum air di cangkir, tentu saja, kalian akan mengerti segalanya. Saat itu, jika kalian percaya padaku, kalian akan melangkah maju. Jika kalian belum percaya padaku, kalian akan melangkah mundur. Melihat kata-kata Ye Chen yang lugas, Qian Qiu tidak menunda dan langsung berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Ye. Setelah berkata demikian, dia mendongakkan kepalanya dan meminum air dalam cangkir. Bagi Qian Qiu, dia tidak pernah bebas sejak lahir. Dia hanya seorang budak yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Meskipun dia tidak tahu asal-usul Ye Chen, dia berpikir tidak akan ada orang yang mencoba menyakiti budak seperti dirinya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meminum air tak berwarna dan tak berasa itu ke dalam perutnya, Qian Qiu segera merasakan perubahan dalam tubuhnya. Racun itu tersimpan di meridian dan dantian, seperti dinding putih aslinya yang dilapisi lumpur berbau busuk. Lumpur itu selalu ada di sana, menjijikan. Tetapi setelah minum secangkir air ini, semua lumpur itu langsung terbuang bersih, bahkan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Ye Chen tidak melebih-lebihkan dalam hal apapun. Dia memang telah memberi orang banyak kesempatan untuk menyingkirkan masyarakat Qing yang rusak dan mematahkan belenggu yang telah berusia seabad. Adapun saudara-saudara di sekelilingnya, mereka semua merasakan hal yang sama seperti dia pada saat ini. Pembersihan racun dalam tubuh mereka secara menyeluruh membuat hati mereka gembira, dan banyak di antara mereka bahkan menangis terseduh-seduh. Qian Qiu adalah orang pertama yang tersadar, menatap ke arah Ye Chen. Dia melangkah maju dengan lebar, lalu berlutut dengan satu kaki, memegang kedua tangannya di depan dada, dan berkata dengan suara lantang, "Aku bersedia mengorbankan nyawaku untukmu, Tuan." Mereka semua segera melangkah maju, berlutut dengan satu kaki seperti Qian Qiu, dan berkata serempak, Aku bersedia mengorbankan nyawaku untuk Tuan." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena tidak ada di antara kalian yang memiliki kepentingan lain, maka aku akan mulai merumuskan rencana evakuasi. Kalian semua harus mengikuti rencanaku tanpa gagal." Qian Qiu berkata dengan suara keras, "Semua atas perintahmu, Tuan." Ye Chen berkata, Bagus. Berikut ini adalah rencana evakuasi saya. Pertama-tama, mulai malam ini, semua prajurit yang tewas dan keluarga mereka akan mulai dievakuasi satu persatu. Perjalanan ini hampir 100 km. Untuk menutupi telinga orang-orang, semua prajurit yang tewas akan mulai berbaris dengan cepat malam ini. Persyaratan berbaris dengan cepat adalah menyelesaikan perjalanan 100 km dalam waktu setidaknya 6 jam. Kalian semua adalah seniman bela diri. Intensitas berbaris ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian, bukan? Qian Qiu berkata tanpa berpikir, tidak masalah. Kita pasti akan sampai di tempat tujuan dalam waktu 6 jam. Baiklah. Ye Chen mengangguk dan berkata, di antara anggota keluargamu, jika ada yang secara fisik mampu mengimbangi, mereka akan pergi bersamamu. Jika mereka tidak mampu mengimbangi, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengatur kendaraan untuk mengangkut mereka ke sana nanti. Setelah berkata demikian, ia melihat jam dan melanjutkan, sekarang sudah jam 10 malam, waktunya terburu-buru, aku akan memberi kalian semua waktu persiapan selama 1 jam, kalian kembali dan ceritakan semuanya kepada semua jubah serta semua kerabat mereka semua, sehingga mereka akan siap berangkat. Dan kemudian bagi orang-orang menjadi 3 kelompok. Setelah 1 jam, kelompok pertama prajurit yang tewas serta anggota keluarga yang mampu mengikuti pawai segera akan berangkat terlebih dahulu, setelah 1,5 jam, setelah itu, kelompok kedua berangkat, 2 jam kemudian, kelompok ketiga berangkat, kelompok ketiga harus tiba di tempat tujuan sebelum fajar, jika tidak ada risiko terhambat. Apakah itu jelas? Kerumunan itu berkata serentak, bawahan mengerti. Ye Chen menambahkan, evakuasi ini adalah untuk kalian agar bisa benar-benar menyingkirkan masyarakat Qing yang rusak, dan menyingkirkan kehidupan yang telah dipenjara dan diperbudak sebelumnya. Jadi kalian harus menjelaskan kepada mereka semua hal di luar tubuh, selama itu bukan kebutuhan, selama itu tidak dapat dibawa, sejauh mungkin, dan tidak meninggalkan apapun di jalan. Setiap kelompok tim harus memiliki tim kecil untuk menjelajahi jalan di depan tim.
tim kecil untuk menutup ekor. Di belakang, dan jejak-jejak perjalanan harus dibersihkan tepat waktu. Tidak ada petunjuk yang boleh tertinggal. Apakah itu dipahami? Kerumunan itu sekali lagi menjawab serempak. I bawahan mengerti. Ye Chen mengangguk dan melanjutkan. Evakuasi seluruh garnisun dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menyelesaikan evakuasi ke area persiapan dalam waktu 3 hari. Langkah kedua adalah menyelesaikan evakuasi dari area persiapan ke outlet laut. Dan langkah ketiga adalah menyelesaikan evakuasi beberapa ribu kilometer di laut. Di tempat di mana kalian sekarang berada adalah pedalaman Maroko. Dalam 3 hari, kalian hanya bisa mengungsi dari sini ke stasiun transit di tempat transisi. Dari stasiun transit, lalu pindah ke zona aman. Itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Itu sama dengan 20 hari di laut. Begitu kalian meninggalkan petunjuk dalam proses evakuasi, Qing yang rusak kemungkinan besar akan mengejar kalian sampai akhir. Begitu mereka berhasil mengejar kalian, kalian semua akan menghadapi bencana kepunahan. Oleh karena itu, selama proses evakuasi, Anda harus mengikuti aturan manajemen yang ada dan mengendalikan semua orang di bawah Anda, memastikan bahwa semua orang memiliki disiplin yang ketat. Qian Qiwu segera berkata dengan hormat, Tuan, harap tenang. Saya pasti akan memberi instruksi dengan tegas kepada semua yang bertanggung jawab. Mereka tidak akan pernah meninggalkan petunjuk apapun selama proses evakuasi. Setelah mengatakan itu, Qian Qiwu ragu-ragu sejenak dan membuka mulutnya untuk bertanya. Tuan, saya punya pertanyaan, apakah Anda mengizinkannya kepada saya? Ye Chen berkata, kamu silakan bicara. Qian Qiwu bertanya dengan tergesa-gesa. Bolehkah saya bertanya kapan Tuan bisa mendetoksifikasi prajurit lain yang tewas beserta keluarga mereka? Ye Chen berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang jubah dan anggota keluarga itu. Ketika tahap pertama evakuasi selesai dalam 3 hari, aku akan fokus pada detoksifikasi semua orang di area persiapan. Qian Qiwu segera berkata dengan penuh rasa terima kasih. Saya atas nama semua jubah dan kerabat, berlutut untuk berterima kasih atas kebaikan Anda yang besar. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ekspresi agak muram. Cepatlah bersiap, jumlah orang yang dapat diangkut lift ini terbatas. Biarkan kelompok saudara pertama mulai bergerak sesegera mungkin. Qian Qiwu berkata dengan tergesa-gesa lagi. Tuan, aku dan juga jubah lainnya, tidak pernah meninggalkan stasiun dengan tenang dalam hidup mereka, kecuali tujuan misi. Saat ini apa yang ada di luar tambang ini, aku tidak tahu apa-apa. Dalam perjalanan, dapatkah Anda mengatur beberapa orang untuk menuntun jalan bagi saya dan yang lainnya? Ye Chen tertawa, jangan khawatir tentang ini, aku pasti akan mengaturnya. Setelah berkata demikian, dia melihat ke arah Yin Xiaoyang yang berada di samping dan berkata, Panglima Yin, koordinat tempat persiapan, akan kuberitahu nanti, kau pilih beberapa saudara yang pandai dari pengawal Primrose dan minta mereka untuk memimpin jalan bagi saudara-saudara ini, dan di sana, aku juga akan mengatur seseorang untuk menemui mereka terlebih dahulu. Yin Xiaoyang berkata dengan hormat, jangan khawatir Tuan Ye, aku pasti akan mengaturnya. Bersambung.